Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih tetap nyawiji bersama Widyo Boso Channel. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kami akan mencoba sharing tentang kisi-kisi PPG Seleksi Akademik PPG dalam Jabatan tahun 2022 khusus untuk kode 746 yaitu bahasa Jawa untuk edisi spesial penelitian tindakan kelas. Langsung saja Bapak Ibu, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang Bapak Ibu dapat saksikan di layar monitor, kami sajikan kisi-kisi dari nomor 111 sampai dengan nomor 115. Yang pertama, kita langsung saja menuju ke indikator, yaitu mampu memerinci langkah-langkah rancangan PTK sesuai dengan kaidah. Nah, yang kedua, mampu memilih model-model PTK yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Jawa. Untuk yang ketiga, mampu menyusun identifikasi masalah dalam penyusunan rancangan PTK pembelajaran bahasa Jawa. Yang keempat, mampu menyusun rumusan masalah dalam penyusunan rancangan PTK mata pelajaran bahasa Jawa. Dan yang terakhir untuk video kali ini yaitu mampu merancang tindakan yang tepat terhadap suatu masalah pembelajaran bahasa Jawa dalam penyusunan rancangan PTK. Baik Bapak Ibu, silahkan disimak untuk tampilan berikutnya. Kami sajikan satu contoh soal untuk nomor 111 dengan indikator sesuai kisi-kisi yaitu mampu memerinci langkah-langkah rancangan PTK sesuai kaidah. Baik Bapak Ibu, walaupun pada tayangan ini kami khususkan kepada jurusan bahasa Jawa, namun sebetulnya PTK ini juga menyeluruh untuk semua Bapak Ibu guru terutama ya, karena PTK ini adalah penelitian tindakan kelas begitu. Nah, oleh karena itu mohon izin kami sampaikan menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi untuk contoh soalnya sengaja kami sajikan dalam bentuk bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa Ngoko. Nah, mari kita simak soal yang pertama ini. Disajikan sebuah cerita, Pak Tri, guru bahasa Jawa, kelas 12 di sekolah B. Saya lanjutkan dengan bahasa Jawa. Nalika mulangake materi aksara Jawa, para siswane isih kangelan mbedakake pasangan lan sandangan. Pak Tri duwe kepinginan supaya para murite bisa uwal saka kahanan iku. Pak Tri banjur ngira-ngira sebab perkarane. Banjur Pak Tri gawe rancangan kartu aksara Jawa kang dikanteni gambar. Nalika para siswane nggunakake kartu iku, saben pasinaon aksara Jawa ing saben minggune, para siswane wis katon apal lan bisa mbedakake pasangan lan sandangan aksara Jawa. Pak Tri katon bungah lan tansah nganggo kartu aksara iku kangge mulang ing kelas-kelas liyane. Bapak Ibu, ketika menghadapi soal cerita sepanjang ini, saran dari kami lebih baiknya kita baca dulu perintah pertanyaan soalnya seperti apa. Penelitian tindakan kelas kang dilakoni dening Pak Tri ing kahanan kasebut jumbuh marang panemune. Ketika kita melihat pernyataan seperti ini, berarti kita mau tidak mau harus hafal betul atau paling tidak memiliki catatan mengenai tokoh-tokoh yang disajikan sebagai opsi jawaban. Nah, karena yang diminta soal ini adalah langkah-langkah penelitian sebagaimana yang disebutkan oleh tokoh-tokoh dalam opsi jawaban, maka ketika Bapak Ibu nanti membaca soal ini sekaligus Bapak Ibu bisa menganalisis langkah-langkah seperti apa yang disajikan dalam soal. Baik Bapak Ibu, silahkan dikira-kira dulu jawabannya apakah A, B, C, D, atau E. Di video selanjutnya atau di tampilan selanjutnya akan kami sajikan jawaban dari soal ini. Kemudian di tayangan berikutnya akan kami sajikan kembali kunci-kunci soalnya. Jadi pembahasannya di tayangan yang nomor 3.
Baik, silakan ditentukan jawabannya. Nah, kalau sudah silakan dicatat. Kita masuk ke tampilan berikutnya. Baik, untuk jawaban soal tadi, jawabannya adalah penelitian tindakan kelas kang dilakoni dening Pak Tri ing kahanan kasebut jumbuh marang panemune. Kita memilih jawaban yaitu pendapat dari John Eliot. Nah, Bapak Ibu dapat membacanya dari referensi yang telah kami tayangkan di video ini. Untuk pembahasannya, John Eliot ini dalam buku Suarsih Madya, John Eliot menentukan beberapa langkah PTK atau konsep dasar PTK, yaitu yang pertama, menelaah proses dulu. Nah, di sini sembari saya berikan angka kosong agar memudahkan kita dalam pembahasan. Nah, di sini ada angka kosong yaitu para siswane isih kangelan bedakake pasangan lan sandangan. Ini adalah prosesnya. Jadi kita menelaah prosesnya, permasalahannya ada di siswa tidak bisa membedakan pasangan dan sandangan aksara Jawa. Kemudian didiagnosa. Nomor 1 ini, Pak Tri banjur ngira-ngira sebab perkarane. Nah, tentu ini Pak Tri melakukan penelitian. Kemudian menghasilkan yang nomor 2, yaitu beliau merencanakan dan menghasilkan suatu produk gawe rancangan kartu aksara Jawa. Tetapi rancangan ini sudah dilengkapi dengan gambar. Kartu ini sudah dilengkapi dengan gambar dengan harapan agar nantinya setelah menggunakan rancangan ini Pak Tri dapat memberikan pembelajaran pada siswanya sehingga para siswanya berhasil dalam membedakan pasangan dan sandangan aksara Jawa. Setelah itu nomor 3 yaitu Pak Tri menggunakan kartu ini secara rutin di setiap pembelajaran aksara Jawa. Kemudian nomor 4 ini adalah kunci dari John Eliot. Nomor 4 ini pemantauan dan pengaruh menciptakan hubungan. Ini adalah pernyataan John Eliot, salah satu yang membedakan dengan pernyataan-pernyataan para ahli PTK, yaitu adanya pemantauan dan pengaruh ini saling menciptakan hubungan. Jadi ketika kartu ini digunakan setiap pembelajaran aksara Jawa di setiap minggunya, ternyata membuahkan hasil nomor 4 yaitu siswane wis katon apal dan bisa bedakake. Baik, ketika di sini maka kita masuk ke evaluasi diri. Nah, di sini ada pernyataan Pak Tri katon bungah. Bungah ini sengaja kami pilih kosakatanya karena untuk penggambaran lebih sederhana saja sebetulnya dari kata evaluasi diri. Begitu. Nah, setelah evaluasi diri, ternyata John Eliot juga menyatakan bahwasanya PTK yang baik itu harus menjadi perkembangan profesional. Nah, di manakah letak perkembangan profesional itu? Pak Tri menggunakan kartu ini untuk mengajarkan aksara Jawa di kelas-kelas yang lainnya. Baik, jika terlalu cepat pembahasan dari kami, Bapak Ibu dapat mengulanginya kembali. Kita masuk atau menuju ke tampilan yang nomor berikutnya. Baik Bapak Ibu, di tampilan nomor 112 yaitu tentang model PTK. Indikatornya sesuai kisi-kisi mampu memilih model-model PTK yang sesuai dengan mata pelajaran bahasa Jawa. Hampir sama dengan soal nomor 1. Kalau soal nomor 1 itu lebih menekankan ke langkah. Nah, kalau yang di soal nomor 2 ini kita baca pertanyaan soalnya terlebih dahulu. Model penelitian tindakan kelas yang atau kang dilakoni dening Pak Budi ing kahanan kasebut jumbuh marang panemune. Model-model penelitian tindakan kelas ini sebetulnya hampir sama dan merupakan pengembangan dari para ahli yang selanjutnya. Kita lihat dulu opsi jawabannya. Di sini ada tokoh namanya Kurt Lewin, ada Eliot, ada MC Taggart, ada Stephen Kemmis, ada Lexi Moleong. Salah satu tokoh yang bukan tokoh PTK adalah Lexi Moleong ini, karena ini lebih ke kualitatif sebetulnya, lebih banyaknya ke situ. Nah, kemudian untuk yang keempat ini mereka sering muncul di dalam pembahasan PTK. Baik, kita baca untuk soalnya. Siswa kelas 10 SMKN siji bakal apik durung bisa basa krama kanthi pener manut unggah-ungguh. Nah, ini permasalahan. Pak Budi banjur nganggo metode drill maca cerita basa krama
supaya bisa kanggo nglatih pakulinan basa para siswane. Drill maca sepisan nganggo crita kang ngemot pacelaton ngoko. Nyatane, saka 36 siswane, 30 siswa bisa maca kanthi bener. Banjur dicoba nganggo basa krama. Saka 36 siswane, 28 siswane bisa maca kanthi bener. Banjur Pak Budi menehi rumus ukara ngoko lan krama. Asile 34 siswane wis bisa mbedakake antarane ngoko lan krama. Bapak Ibu silahkan ditentukan dengan melihat treatment-treatment yang diberikan oleh Pak Budi, kemudian jumlah hasil perkembangan setiap treatmentnya. Silahkan ditentukan jawabannya yang mana. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Dan jawaban yang kami pilih berdasarkan beberapa referensi adalah sesuai dengan pendapat ahli Robin MC Tagat. Baik, kita masuk ke pembahasan. Kata kunci model PTK MC Tagat ini yaitu yang pertama, action dan observing. Jadi aksi dan pengamatan ini dilakukan bersama-sama untuk menentukan langkah tindakan pada tahap berikutnya. Ya, actionnya apa? Yang pertama, actionnya siswa diberikan sepisan, siswa diberikan pacelaton ngoko. Karena ini dasar bahasa Jawa yang pertama yaitu ngoko. Kemudian dilakukan lebih dari satu tahapan siklus. Di sini ada kata sepisan, ada kata banjur dicoba. Kemudian yang ketiga banjur lagi, banjur Pak Budi menehi rumus. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang nomor 3, setiap tahapan ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sengaja kami berikan warna-warna yang berbeda untuk memudahkan kita dalam pemahaman soal. Jumlah siklus yang berikutnya, jumlah siklus tergantung dari permasalahan yang diamati atau goal yang akan dicapai dari PTK tersebut. Kita lihat di sini Pak Budi menggunakan metode drill membaca cerita berbahasa krama. Namun Pak Budi tidak langsung menggunakan cerita yang berbahasa krama. Pak Budi ingin memetakan terlebih dahulu kemampuan membaca siswa. Yang pertama, siswa diberikan bacaan bahasa Jawa menggunakan basa ngoko. Diperoleh hasil dari 36 siswanya, hanya 6 siswa yang tidak bisa membaca secara tepat, baik pelafalan maupun intonasi dan lain sebagainya. Kemudian dicoba menggunakan basa krama. Basa ngoko dan basa krama ini adalah siklus yang berbeda. Basa krama diberikan pada siklus yang kedua. Ternyata sesuai dengan pendapatnya Pak Budi, tidak lebih baik daripada hasil siklus pertama, yaitu 36 siswane dari semuanya hanya 28 siswa yang bisa membaca dengan benar. Oleh karena itu, Pak Budi memutuskan pada siklus ketiga, Pak Budi memberikan dasar-dasar rumus ukara atau rumus kalimatnya atau sintaksisnya ya begitu. Ukara, ngoko, lan krama itu seperti apa kepada para siswanya. Hasilnya setelah diberikan treatment langsung, pengajaran langsung oleh gurunya, diberikan rumus-rumus, hasilnya 34 siswane wis bisa mbedakake antara ngoko lan krama. Kita lihat pada siklus kedua, sebelum diberikan treatment di siklus ketiga, jumlah siswa yang memahami hanya 28. Setelah diberikan treatment pada siklus ketiga, jumlah siswanya menjadi 34 siswa yang paham, yang bisa membedakan antara basa ngoko dan basa krama. Ini kalau kita lihat hasil dari siklus ketiga lebih baik daripada siklus pertama yang hanya dapat 30 siswa dan lebih baik daripada siklus kedua yang hanya mendapatkan 28 siswa. Kita lihat hasil pada siklus ketiga ini menghasilkan jumlah siswa lebih banyak atau lebih bisa membedakan antara basa ngoko dan basa krama daripada siklus pertama maupun siklus kedua. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan untuk yang di nomor 112. Sekarang kita masuk ke soal nomor 113.
Indikator sesuai kisi-kisi mampu menyusun identifikasi masalah dalam penyusunan rancangan PTK pembelajaran bahasa Jawa. Yang diminta di sini adalah identifikasi masalah PTK. Untuk pertanyaannya yaitu identifikasi masalah PTK. Kami baca pertanyaannya atau contoh soalnya. Nalika Pak Budi njlentrehake bab tembang gambuh Serat Wedotama kang bahas sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa lan sembah rasa ing kelas 11 SMK, siswane akeh sing ngantuk lan katon ora nggatekake marang andharane Pak Budi. Banjur nalika Pak Budi mundhut pirsa marang siswane, apa wis padha bisa mangerteni maknane tembang, siswane namung meneng wae tanpa suka wangsulan. Kahanan iki kedadian ing saben ulangan tembang macapat. Wusanane nalika ulangan tembang macapat bijine para siswane Pak Budi ora bisa KKM. Silakan Bapak Ibu pilih apakah A. Materi pasinaon tembang macapat nyebabake siswane ngantuk, apakah B. Metode pasinaon Pak Budi nggunakake metode ceramah, apakah C. Asile ulangan siswa ora KKM amarga siswa ngantuk nalika diulang, apakah D. Siswa pasif amarga ora jumbuh antarane materi lan metode mulange Pak Budi, apakah E. Bijine siswa ora KKM amarga siswane ngantuk lan ora nggatekake nalika diulang. Dan untuk jawaban soal ini adalah kami memilih berdasarkan referensi siswa pasif amarga ora jumbuh antarane materi lan metode mulange Pak Budi. Masuk ke pembahasan. Ketika kita menentukan identifikasi masalah PTK, maka ketika kita memilih jawaban, pastikan pilihan jawaban yang kita pilih itu mengandung semua variabel permasalahan yang muncul. Mari kita lihat di sini. Permasalahannya yang pertama terletak pada kelas 11 SMK. Tentunya karakteristik siswa SMA dengan siswa SMK ini juga berperan andil dalam proses pembelajaran dengan kendalanya masing-masing. Kemudian jumlah siswanya di sini dinyatakan siswane akeh. Kemudian kendala berikutnya variabel yang muncul permasalahannya adalah ngantuk dan tidak memperhatikan. Setelah itu permasalahan kemudian berkembang menjadi ketika ditanya guru, di cross check oleh guru, siswanya tidak bisa menjawabnya. Dan hasilnya ketika diadakan penilaian atau assessment, maka nilainya juga sudah barang tentu tidak bisa melebihi dari standar minimal. Nah, melihat dari permasalahan yang semakin berkembang, berarti terjadi adanya frekuensi masalah. Kemudian frekuensi masalah ini yang bisa kita jadikan untuk identifikasi masalah PTK harus proporsional dan sesuai dengan profesionalitas tugas dari seorang guru. Kemudian setelah dilakukan perbaikan dalam proses PTK, maka ini memunculkan langkah yaitu perbaikan berkelanjutan. Kita analisis langsung ke kunci jawabannya, yaitu opsi D. Siswa pasif amarga ora jumbuh antarane materi lan metode mulange Pak Budi. Di sini ada dua variabel atau dua objek, yaitu PTK itu pasti melibatkan siswa dan pasti melibatkan guru. Kemudian frekuensi masalahnya yaitu siswa menjadi pasif. Proporsionalnya ya dari objek kajian penelitian siswa dan Pak Budi sebagai guru. Kemudian profesional guru yaitu berhubungan dengan kemampuan beliau dalam menguasai materi sekaligus dengan metode-metode yang dia gunakan. Jadi kompetensinya lebih disimak kepada kompetensi Pak Budi ini sebagai seorang guru. Kemudian ada perbaikan proses berkelanjutan. Nah, sebetulnya dalam proses mencari identifikasi masalah ini kita dapat menggunakan beberapa pertanyaan bantuan. Yaitu apakah setelah diajar oleh Pak Budi siswanya paham? Apakah setelah ulangan harian misalnya siswanya mendapatkan nilai di atas KKM?
Nah, bisa kita uji dengan begitu, dengan pertanyaan seperti itu. Jika pertanyaan itu bisa dijawab atau bisa dimasukkan dalam cerita tadi atau jawabannya ada di cerita soal ini, maka jawaban opsi D ini adalah jawaban yang paling bagus. Kita lihat jawaban yang A, materi pasinaon nyebabake siswa ngantuk. Ini titik beratnya hanya di materi saja, bukan di siswa, bukan di guru. Kemudian metode pasinaon Pak Budi nggunakake metode ceramah. Ini titik beratnya hanya pada objek kajinya, yaitu hanya kepada seorang guru, belum kepada siswa. Hasil ulangan siswa ora KKM. Nah, ini juga objeknya hanya satu, yaitu dari hasil belajar siswa saja. Kemudian yang E, bijine siswa ora KKM amarga ngantuk lan orang gateake nalika diulang. Ini juga hanya dari sisi siswa saja atau dari satu sisi. Nah, sisi yang lebih lengkap ini ada di opsi pilihan jawaban yang D. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 114 tentang rumusan masalah. Indikator sesuai kisi-kisi mampu menyusun rumusan masalah dalam penyusunan rancangan PTK mata pelajaran Bahasa Jawa. Rumus kami baca untuk soalnya, rumusan masalah ing sakjroning PTK iku kena uga diarani masalah penelitian. Rumusan ing ngisor iki kang paling trep kasebut minangka rumusan masalah PTK yaiku apakah A. Apa sandiwara bisa ningkatake kaprigelan siswa kelas 10 SMK Wonobakti? B. Kepriye carane gawe ukara pitakonan supaya bisa ndadekake siswa prigel ing pasinaon basa Jawa ing SMK N1 Sawangan? Apakah C. Keneng apa siswa SMK N1 Arcapada kerep dadi juara ing maneka werna lomba? Apakah D. Kepriye carane nggunakake alat peraga kang asale saka lingkungan sekolah? Apakah E. Apa praktek pacelaton bisa ningkatake kaprigelan micara ragam krama siswa kelas 10 SMK Wonobakti? Silahkan ditentukan jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat. Untuk opsi jawabannya kami lebih menitik beratkan pada opsi jawaban E. Apa praktek pacelaton bisa ningkatake kaprigelan micara ragam krama siswa kelas 10 SMK Wonobakti? Nah, referensinya Bapak Ibu dapat melihat dari jurnal yang kami sajikan sebagaimana di video. Untuk mencari rumusan masalah manakah yang paling tepat, sebetulnya rumusan masalah ini bisa kita jadikan secara gampangnya menjadi judul PTK. Semisal ketika pilihan opsi E ini kita jadikan judul, maka tinggal menghilangkan kalimat tanyanya. Praktek pacelaton ningkatake kaprigelan micara ragam krama siswa. Nah, ini adalah judul yang paling komplit. Jadi ada perlakuan dalam PTK, ada hal yang ingin ditingkatkan, ada objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian itu sudah jelas di sini disebutkan. Kita lihat analisisnya seperti apa. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu berupa kalimat tanya. Opsi jawaban sudah berupa kalimat tanya semua. Kemudian mengandung metode, media, strategi ataupun rencana. Di sini yang mengandung strategi, metode atau rencana hanya opsi A dan opsi E. Yang pertama menggunakan metode sandiwara, yang kedua yaitu menggunakan metode atau cara praktek pacelaton. Kemudian menggunakan kata meningkatkan. Opsi A dan opsi E sama-sama menggunakan kata ningkatake. Mengandung permasalahan penelitian. Opsi A tidak disebutkan permasalahannya secara rinci, hanya disebutkan kaprigelan saja atau keterampilan saja. Tetapi di opsi E disebutkan keterampilan berbicara ragam krama. Kemudian mengandung objek penelitian. Nah, maka dari itu rumusan masalah yang sesuai yaitu yang E. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke soal nomor 115. Konsep dasar tindakan PTK. Indikator sesuai kisi-kisi mampu merancang tindakan yang tepat terhadap suatu masalah pembelajaran bahasa Jawa
dalam penyusunan rancangan PTK. Kami baca soalnya. Materi aksara Jawa materi kang paling angel miturut para siswa ing SMK Sukoasih. Para siswa ing sekolah kasebut isih kangelan anggone nulis aksara tinimbang maca aksara Jawa. Salah siji sebabe nulis aksara Jawa iku kudu mikir sandangan lan pasangan uga aksarane kang trep. Pak Cahyadi, guru basa Jawa ing sekolah iku pengen ningkatake kaprigelan nulis aksara Jawa para siswane. Metode pembelajaran kang trep menawa digawe PTK adhedhasar carita kasebut yaitu, jadi yang diminta soal ini adalah metodenya, tindakannya dalam PTK seperti apa. Apakah A. Jigsaw, apakah B. Drill system, apakah C. Role play, apakah D. Number head together, apakah E. Make a match. Silakan ditentukan Bapak Ibu. Baik, untuk jawabannya kami lebih memilih kepada drill system. Pembahasannya seperti apa? Mari kita saksikan. Drill system, pokok permasalahannya adalah keterampilan menulis. Dan keterampilan ini semakin terasah dengan pembiasaan. Jadi, metode yang paling tepat adalah drill system. Jadi, guru memberikan praktek menulis secara langsung dan berkelanjutan, step by step, dengan sering praktek untuk menulis aksara Jawa. Kita lihat untuk yang jigsaw. Jigsaw di sini atau yang sering kita kenal dengan menggunakan tim ahli, begitu ya. Ini akan sangat berbeda, akan sedikit mengandung variabel lain atau faktor X yang lainnya karena pembelajarnya ini masih dari siswa. Tidak didampingi langsung oleh gurunya. Guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian role play. Role play bisa kita gunakan untuk meningkatkan menulis, misalnya menggunakan kartu, tetapi itu hanya akan memilih kartu saja, lebih ke make a match. Nah, maka yang paling tepat di sini adalah drill system. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian video dari kami, dari Video Boso. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mari tetap semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga saling memberikan manfaat baik kepada siswa, kepada teman sesama guru, maupun kepada pemerhati pendidikan yang lainnya. Dan mudah-mudahan menjadi amal untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.